Halo Apologet. Halo, Oh shalom ya, Apologet. Salam apologet. oke. Ya, silakan langsung ya. Eh, saya agak terlambat tadi masuknya nggak ikut dari awal, tapi saya hanya tangkap sedikit mengenai bahwa kita itu tidak perlu lagi minta ampun atas kalau kita berbuat dosa ya. Saya ada kritikan dalam hal ini. Pertama, pertobatan itu selalu berulang. Kita harus selalu bertobatnya kelahiran baru yang satu kali. Di dalam hidup pengudusan itu ya kita akan selalu berdosa ya. Kalau kita tidak mengaku dosa kita ya, kita tidak pernah mengenal bagaimana jahatnya dosa itu, bagaimana Tuhan membencinya akan dosa itu ya. Jadi dosa itu dianggap ya sesuatu yang sudah biasa atau seolah ya saya enaknya bisa bikin dosa atau sudah diampunin. Jadi kurang baik menurut saya. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu selalu menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Ya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tinggal di dalam hati nurani kita. Kita kalau peka akan dosa, kita tahu bahwa itu dosa. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memperingatkan kita, ada firman Tuhan yang menyatakan mana dosa itu. Ya, jadi dosa-dosa itu menurut saya ya harus betul-betul kita dengan hati yang hancur, ya menyadari bahwa dosa itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa menganggap dosa itu hanya sepele begitu loh. Kalau hanya ya, toh kita nggak minta juga diampunin. Menurut saya itu kurang kurang alkitabiah begitu loh. Ya itu kira-kira komentar saya karena saya nggak baca lengkap semua tadi mengenai dari awal gitu loh. Tapi itu komentar saya ya. Terima kasih. Ya Pak, memang Pak Apologet, ini masalah em, perjalanan rohani lah ya. Tapi juga mesti diketahui. Tadi Rasul Paulus ketika dia sadar dosa, ternyata Rasul Paulus juga cerita bahwa dia itu dibangkitkan justru karena pengetahuannya akan kesadaran dosa itu. Ya, tapi ini kembali lagi perlu waktu untuk mempelajarinya. Tapi saya mau masuk tentang Roh Kudus saja dulu. Karena yang 1 Yohanes 1 ayat 9 saya udah jabarkan. Jadi Yohanes 16 ayat 8 ya. Pak tanpa lagi bisa bacakan supaya kita jelas mengenai hal ini. Yohanes 16 ayat 8, 9, 10. 11. Ya, satu-satu lah. Yohanes 16 berapa? Ayat 8 mulai. Ini tentang Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, jadi menurut Apologet bahwa Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa. Iya. Iya. Jadi Gak apa-apa, Pak. Saya jelaskan dulu sebentar, Pak. Nanti Bapak boleh tanggapin lagi. Jadi ini 3 hal. Jadi kalau ia datang yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan 1 dosa, 2 kebenaran, dan 3 penghakiman. Ayat 9-nya dijelaskan. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus mengingatkan dosa kepada orang yang belum percaya. Ini posisinya. 10. Akan kebenaran. Nah, ini posisi kita. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini Yesus yang bilang pergi kepada Bapa. Bapa Yesus, Bapa kita ya Allah, sama. Kamu tidak melihat aku lagi kepada murid-murid. Jadi posisi Roh Kudus untuk murid atau untuk orang percaya, dia menginsafkan kita akan kebenaran. Makanya saya percaya, justru kalau kita diinsafkan akan kebenaran, maka dosa tidak berkuasa lagi. Tapi ini kembali lagi ya, masing-masing pribadi merenungkan. Karena kita juga tahu, sangat tahu,
Suatu ketika, ya kalau Bapak pernah tahu, saya paksa sebut sih ya, misalnya pria sejati gitu ya, saya juga ikut. Semua dasarnya memang pakai firman Tuhan untuk menginsafkan dosa. Nah ini kalau ini perenungan aja, silahkan putuskan sendiri. Suatu ketika salah satu pemimpin dari pria sejati itu berkata kepada saya, Pak Melki, berapa persen keberhasilan pria sejati? Saya bilang, saya mana tahu. Oh, secara statistik hanya 14%. Terus yang 86% gimana? Ya kembali lagi, Pak. Nah, silahkan renungkan sendiri. Ketika kita sadar dosa, ternyata menurut beliau itu, hasilnya segitu. Ya, kembali lagi ya, ini kembali berpulang kepada masing-masing. Saya nggak mau debat. Akan kebenaran. Oke. 11 terakhir. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi akan penghakiman atau penghukuman atau condemnation untuk penguasa dunia yang akan dihukum. Siapa? Ya iblis. Kalau dalam konteks ini. Oke Pak, segitu aja. Terima kasih. Oke, saya hanya berbicara mengenai dosa ya, kebenaran dan juga penghukuman itu oke, kita di dalam orang Kristen memang tidak ada penghukuman. Jadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya menginsafkan orang yang belum bertobat, yang belum selamat akan dosanya, saya kurang setuju sebab ya orang yang belum selamat dia hidup di dalam dosa. Ya, apapun yang dilakukan itu adalah dosa. Oke. Pada saatnya dia akan lahir baru oleh diinsafkan oleh Roh Kudus. Tetapi orang yang sudah selamat, dia masih hidup di dalam daging, masih bisa berbuat dosa. Ya, jadi tetapi ya di dalam kehidupan sanctification dosa dia semakin lama akan semakin kecil. Tapi mengatakan bahwa orang yang sudah selamat tidak bisa berbuat dosa itu sama sekali tidak kita biar, karena kita mengatakan kepada orang yang sudah selamat kalau ya, tadi kan Bapak bilang seolah-olah dia tidak mengisafkan orang yang sudah selamat itu bahwa dia sudah jatuh dalam dosa. Menurut saya, Roh Kudus, ya tunggu dulu Pak, saya selesaikan dulu. Sepengetahuan saya tadi Bapak mengatakan bahwa Roh Kudus hanya mengisapkan dosa kepada mereka yang belum selamat. Tetapi mereka yang sudah selamat, dia hanya memberitahukan kebenaran, tidak mengisafkan dosa. Begitu? Betul, ayatnya bilang gitu. Ya, jadi berarti ya Roh Kudus itu tidak bekerja menginsafkan orang itu bahwa dia sedang berbuat dosa. Misalnya hari ini saya berbuat dosa, Roh Kudus tidak bekerja menginsafkan saya, kamu itu berdosa loh. Di dalam hati nurani kita tidak ada tuduhan akan bahwa kita itu berdosa. Apa begitu? Ya, betul. Ya, itu apa betul Alkitabiah begitu? Bapak, jadi kita tidak perlu kita tidak perlu insaf dalam suatu saat bahwa kita itu sudah berdosa, jadi kita itu kebal akan masalah dosa, begitu? Pak, tadi kan Roh Kudus itu kan, ya ini kembali lagi, saya katakan, ayo kita renungkan. Ya, Roh Kudus mengingatkan kebenaran, misalnya saya gagal dalam satu waktu. Ya, Roh Kudus mengingatkan, Melki, kamu masih tetap anakku. Ayo katakan, kamu adalah kebenaran Allah dan Kristus. Bukan setuju akan dosa. Nah, kalau untuk dosa, begini, Pak. Satu aja. Untuk dosanya, Tuhan mengingatkan saya, sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Hati nurani saya tidak mengharapkan penghukuman, betul? Nah, apakah itu akhirnya berbuahkan akan orang akan berbuat lagi? Nah, itu saya kembalikan kepada apologet. Karena sebaliknya, kita juga umur berapa? Mungkin Pak apologet juga udah ada umur ya, saya juga 58 tahun. Saya juga jauh lebih tua dari Bapak. Ya, makanya pengalaman kita akan membuktikan. Ya, jadi apakah dengan orang diperingatkan dosa itu dia itu cenderung bertobat atau justru sebaliknya? Nah itu kita kembalikan untuk menginterpretasikan firman yang disampaikan apa yang saya pahami dengan apologet alami. Ya, jadi begini ya, menurut saya
kebenaran dan dosa itu adalah merupakan satu keping mata uang ya yang tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, kita tidak tahu bahwa kita itu berbuat dosa, Pak. Ya. Jadi di dalam providensia Allah, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, kalau kita tidak diperingatkan akan dosa, ya, kalau kita tidak diserahkan dosa-dosa yang kita buat, ya, kita anggap itu semua, ya, buat seenaknya aja, dosa tidak dosa, toh Tuhan sudah ampunin, tidak perlu lagi saya memikirkan perasaan Tuhan kalau saya berdosa. Padahal setiap dosa yang paling kecil yang kita lakukan itu Tuhan merasa sakit hati. Ya, karena dia sudah menebus kita dengan darah, dengan apa? Tidak bisa kita menganggap dosa itu soal yang kecil, ya. Jadi dosa itu walaupun penghukuman tidak ada lagi bagi kita berarti keselamatan tetap, tetapi akibat dosa di dunia itu ada. Ya, akibat yang kita alami. Kalau kita merokok, ya kita juga kena kanker. Kalau kita melakukan perzinahan, kita bisa kena penyakit AIDS, kita bisa menderita, kita bisa apa. Tetapi saya tidak yakin bahwa Roh Kudus itu tidak memelihara kita, tidak memberitahu kita, tidak mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita bikin. Ya itu menurut saya ya kurang alkitabiah, tapi oke kalau memang berpendapat begitu. Jadi saya sudah sampaikan, mungkin apologet kurang dengar apa nggak mendengarkan sebelumnya kali ya. Jadi kasih karunia itu tidak promosi dosa. Dosa itu jelek, buruk, busuk, merusak dan sebagainya tadi seperti Bapak bilang. Iya, pertanyaannya yang harus dijawab satu. Apa antidot atau obat penawar dosa? Yang katakan dosa seenaknya itu, yang mengatakan seenaknya kan kata dasarnya enak. Yang bilang enak itu bukan saya. Saya nggak pernah bilang enak. Iya. Nah, dan menganggap remeh itu bukan saya. Tuhan Yesus itu harus bayar di kayu salib, berdarah-darah, ditombak, dipaku, dicambuk, dan segala macam. Bayarnya itu tidak bilang seenak-enak. Bayarnya mahal. Nah, itulah kepercayaan. Jadi gini, belief yang menghasilkan perilaku, bukan dibalik. Atau gini, melekat yang menghasilkan buah, percaya yang menghasilkan buah, bukan buah yang hasilnya menjadikan hubungan atau percaya. Enggak. Itu aja sih masalahnya di sini. Kita pasti ada satu pemahaman bahwa dosa itu buruk, jelek, busuk, dan tidak baik. Saya tidak pernah, jangan dibawa ke situ. Tetapi yang harus direnungkan, ya, bahwa Tuhan itu, atau kita lihat di Alkitab, semua ancaman, semua hukuman dibeberkan kepada orang Israel. Orang Israel itu terus dalam siklus kekalahan atau siklus dosa. Kita tahu, ya, silakan dibaca. Makanya Tuhan membawa Yesus ini seolah-olah pendekatan yang lain. Tetapi jangan takut. Nah, sekarang tidak mengandalkan kepada tekad diri, misalnya tadi bicara rokok atau apapun ya, untuk lepas dari dosa, tetapi cerita tentang menerima. Menerima apa, Pak? Iya. Menerima pengampunan segala dosa, dan dosa itu tidak punya cantolan lagi. Nah, ini harus dialami memang. Seolah-olah pikiran kita tidak bisa memahami bahwa masa sih dosa jadi lepas kalau kita punya kesadaran hanya Yesus dan karyanya saja atau darahnya saja. Nah, ini tidak bisa dipahami oleh orang, maaf kata, oleh orang yang agama atau orang dunia. Harus dipraktekkan. Nah, itu yang menjadi tantangan, betul. Itulah yang menjadi kesulitan hyper grace. Kalau dianggap ini hyper grace suatu pemahaman Alkitab yang tersendiri, ya. Saya nggak menyebut itu sih sebenarnya. Iya. Karena saya juga mau coba, bukan hanya coba, mau nyemplung langsung baik dalam kehidupan saya melihat juga anak-anak saya, minimal sebagai jemaat yang paling dekat di mata saya. Saya nggak bilang anak saya sempurna, tapi saya melihat dia secure. Dan dia tidak bilang, hore, kata papi, bebas berbuat dosa. Nggak pernah saya dengar kayak gitu. Dan bukan hanya dalam perkataan, dalam perbuatan. Nah, tapi itu kembali lagi ya. Perlu perenungan yang agak komprehensif gitu loh, Pak Apalagi. Makasih, Pak.
Ya, oke, terserah ya, oke. Tapi kita berbeda pendapat, Pak. Ya, Gak apa-apa Pak, kita sepakat Kalau sedikit ya, berbeda. ya, ya. ya Pak Apologet tadi belum masuk dari awal ya Pak Apologet, belum dengar dari awal Tidak, ya. saya nggak masuk dari awal ya. Oke, Jadi, oke. Lain kali dengar dari awal dulu ya Pak. Soalnya Bapak dari tengah-tengah langsung ambil ambil sikap seperti itu nggak fair sekali Pak. Bapak mestinya dengar dulu dari awal penjelasannya dan juga ayat-ayatnya seperti apa. Dari tadi sudah dijelasin dari awal Pak. Oke? ya, ya, oke, Nah, ya. ya.